Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, aku Anzani dan ini dia videoku. Di video kali ini aku akan membahas lagi materi dan juga latihan soal chassis persiapan tes Polri tahun 2025 untuk subtes penalaran numerik. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa untuk like, comment, share, dan tentunya subscribe. Dan di video kali ini adalah video kedua untuk pembahasan materi dan juga latihan soal penalaran numerik. Dan ini dia videonya. Penalaran numerik untuk materi dan latihan soal tes Polri tahun 2025. Di video kali ini aku akan share lagi materi dan juga latihan soal untuk penalaran numerik untuk persiapan tes chassis Polri tahun 2025. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa support channel Sahabat Ilmu dengan klik tombol like, comment, share, dan tentunya subscribe. Dan kita akan mulai ke pembahasan materi terlebih dahulu. Sekilas materi tentang penalaran numerik. Kemampuan penalaran numerik adalah kemampuan untuk memahami, menganalisis, dan menafsirkan data dan juga angka. Dalam pelaksanaan tugas kepolisian, kemampuan ini penting untuk melaksanakan tugas seperti membuat laporan kejadian, menganalisis statistik kejahatan, serta merencanakan dan mengkoordinasikan operasi keamanan. Oleh karena itu, tes penalaran numerik dalam seleksi perwira atau bintara Polri menjadi penting untuk memastikan bahwa calon anggota polisi memiliki kemampuan ini. Adapun untuk soal penalaran numerik, mencakup berbagai jenis pertanyaan untuk menguji kemampuan matematika dasar dan pemahaman logika peserta seleksi. Beberapa jenis soal yang mungkin muncul dalam tes penalaran numerik ada aritmatika dasar, bilangan pecahan dan desimal, persentase, perbandingan dan skala, sistem persamaan linear sederhana, pecahan campuran dan desimal, kecepatan, waktu dan jarak, operasi bilangan bulat, barisan dan deret, perbandingan kuantitatif, persamaan dan pertidaksamaan, juga analisis data dan grafik. Di video kali ini aku akan membahas untuk bilangan pecahan dan desimal untuk sekilas materinya. Nah, bilangan pecahan adalah bilangan yang berbentuk pembagian antara dua angka, yaitu pembilang dan penyebut. Untuk bentuk umumnya adalah A per B, di mana A-nya ini adalah pembilang, dan B ini disebut dengan penyebut. Operasi pada pecahan ada penjumlahan dan pengurangan. Untuk pecahan yang memiliki penyebut yang sama, penjumlahan atau pengurangan dilakukan pada pembilangnya. Nah, jika penyebutnya berbeda, kita harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Nah, adapun untuk perkalian dan pembagian, perkalian dilakukan dengan mengalihkan pembilang dan penyebutnya. Ini A per B dikali C per D. A-nya kita kalikan dengan C, dan B kita kalikan dengan D. Lalu untuk pembagian pecahan dilakukan dengan mengalihkan pecahan pertama dengan kebalikan dari pecahan kedua. Jadi A per B dibagi C per D itu kita ubah dulu jadi A per B, pecahan keduanya kita tukar. Pembilang jadi penyebut, penyebut jadi pembilang, jadi D per C. Nah, adapun untuk jenis-jenis bilangan desimal, desimal itu terbatas, desimal yang memiliki jumlah digit setelah titik desimal yang terbatas, contohnya ada 0,25, 3,75, dan seterusnya. Lalu ada desimal periodik, di mana desimal yang memiliki pola digit yang berulang, contohnya ada 0,333 terus berulang, atau 1,6666 terus secara berulang. Dan itu dia untuk sekilas materi di video kali ini. Kita akan ke latihan soal dan pembahasannya. Untuk teman-teman yang mau mencoba menjawab, boleh di-pause dulu videonya dan nanti disamakan di play kembali ya. Langsung saja untuk soal nomor 1, ini dalam bentuk matematika sederhana penghitungan dasar ya. Di sini ada 8 1 per 2 dikurangi 3 per 4 kali 1 2 per 3 ditambah 0,6. Untuk teman-teman yang belum nonton, boleh nonton di part video pertama. Itu aku menjelaskan bagaimana aturan untuk penjumlahan atau operasi bilangan campuran. Nah, di sini karena tidak ada tanda kurung, yang perlu kita perhatikan adalah konsep kabatakur, yaitu dahulukan dulu, kali, bagi, baru tambah, dan kurang. Nah, di sini ada perkalian, maka kita akan lakukan dulu perkalian yang ini, teman-teman. Sehingga kita tulis 8
1/2 dikurangi yang ini kita kalikan. 3/4 dikali, karena ini adalah pecahan biasa dan ini pecahan campuran, supaya lebih mudah kita menghitungnya, kita rubah dulu yang ini menjadi pecahan biasa dengan cara kita kalikan. 1 kali 3 tambah 25 jadi 5/3. Di sini 5/3, lalu ditambah sisanya adalah 0,6. Kalau sudah, ini karena dia dalam bentuk pecahan campuran, kita juga bisa rubah dulu menjadi pecahan biasa. 8 kali 2, 16 tambah 1, 17/2. Dikurangi, yang di dalam kurung kita kalikan. 3 kali 5, 15. 4 kali 3, 12. Atau bisa kita sederhanakan. Ini kita coret atas sama bawah ada nilai yang sama. Ini dapat 1. Yang atas 1 kali 5, 5. Yang bawah 4 kali 1, 4. Jadi dapat 5/4. Ditambah 0,6. Nah, 0,6 ini kita juga bisa rubah ke dalam bentuk pecahan biasa supaya lebih memudahkan untuk menghitung. 0,6 ini sama aja dengan 6 dibagi dengan 10. Nah, kalau sudah seperti ini setara ya, bisa kita langsung lakukan operasinya. Tapi di sini dalam bentuk pecahan dan penyebutnya masih beda-beda. Maka kita samakan dulu penyebutnya. Kita samakan penyebutnya menjadi berapa? 20. Di sini 20, 20, 20. 20 dibagi 2 dapat 10, kali 17, 170. 20 bagi 4 dapat 5, kali 5, 25. 20 bagi 10 dapat 2, kali 6, 12. Sekarang penyebutnya sudah sama ketiga-tiganya. Tinggal kita operasikan yang pembilangnya. 170 kita kurangi 25 dapat 145, ditambah 12 dapat 157/20. Nah, sekarang untuk pecahannya ini, karena di pilihan jawabannya dalam bentuk pecahan campuran, maka kita bisa rubah 157 dibagi 20 itu menjadi 17/20. Nah, kebetulan di pilihan jawabannya, karena tidak ada ya teman-teman, mungkin ini ada keliru penulisan untuk pilihan jawabannya, jadi patokannya yang ini ya teman-teman untuk jawabannya, yaitu 7/17/20. Untuk teman-teman yang mau screenshot latihan soal nomor 1 dan jawabannya dipersilahkan. Soal nomor 2, jika P sama dengan 3, Q sama dengan 1, dan X adalah 64 akar P, serta Y sama dengan P kali Q tambah Q pangkat 3, maka hubungan X dan Y-nya seperti apa nih teman-teman? Kita tulis dulu di sini, P-nya adalah 3, lalu Q-nya adalah 1. Di sini X, kita cari nih, X itu akar dari 64, akarnya akar P, P-nya adalah 3. X berarti sama dengan akar pangkat 3 dari 64. Berapa? Yaitu 4. Nah, X-nya sudah kita dapat. Selanjutnya apa? Y. Kita cari Y sama dengan P kita kalikan dengan Q, ditambah Q kita pangkatkan 3. Y sama dengan P. P itu adalah 3, dikali Q-nya adalah 1, ditambah Q. Q itu adalah 1, katanya dipangkatkan 3. Maka Y sama dengan 3 kali 1, 3, ditambah 1 pangkat 3, yaitu 1. Maka Y-nya adalah 4. Nah, sudah terlihat nih, X-nya adalah 4, dan Y-nya adalah 4. Maka hubungan X dan Y adalah hubungan sama dengan. Maka jawabannya adalah yang B. Untuk teman-teman yang mau screenshot latihan soal dan jawaban nomor 2-nya, dipersilahkan. Soal nomor 3, diberikan data 5, 7, 9, 10, 10, 11, 13, 14, 14, 14, 17, 20. Yang ditanyakan adalah banyaknya pernyataan yang benar dari keempat pernyataan ini, teman-teman. Nah, langsung saja, kebetulan datanya ini sudah terurut ya dari yang terkecil sampai yang terbesar. Sehingga
Kita langsung cek saja pernyataannya. Pertama, median dan modus bernilai sama. Oke, berarti kita harus nyari nih. Yang kita akan cari adalah median dari data tersebut. Median adalah nilai tengah. Kita hitung. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Karena ada 12 data, kita bagi 12 dibagi 2. Berarti data ke-6. Karena dia genap, berarti nanti data ke-6 dan data ke-7 kita bagi 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini data ke-6 dan ini data ke-7. Berarti kita tambahkan 11 ditambah 13 dibagi 2. 11 tambah 13 dapat 24 dibagi 2 dapatlah 12. Jadi median dari data tersebut adalah 12. Selanjutnya kita cari untuk si nilai modusnya. Nah, nilai modus ini mudah sekali ya teman-teman. Kita lihat saja yang banyak muncul nilainya, yaitu angka 14 sebanyak 3 kali. Maka modusnya adalah 14. Nah, berarti pernyataan pertama, median dan modus bernilai sama adalah salah. Karena mediannya ada 12 dan modus ada 14. 12 tidak sama dengan 14, maka pernyataan yang pertama salah. Selanjutnya, pernyataan yang kedua adalah rata-ratanya adalah 12. Berarti kita cari juga rata dari data tersebut. Rata-rata dengan cara kita jumlahkan semua data 5 tambah 7 tambah 9 tambah 10 tambah 10 ditambah 11 tambah 13 tambah 14 tambah 14-nya 3 kali tambah 17 lalu tambah 20 dibagi jumlah datanya yaitu ada 12. Kita tambahkan nih 5, 7, 9, 10, 10. Kita jumlahkan semuanya ini adalah 144 dibagi 12 dapat 12. Nah, kita lihat nih pernyataan kedua. Rata-ratanya adalah 12. Betul ya teman-teman? Rata-ratanya adalah 12. Yang ketiga, modusnya lebih besar dari rata-rata. Kita lihat modusnya yaitu 14, lalu rata-ratanya adalah 12, dan ini katanya lebih besar modusnya. Betul ya? Lalu pernyataan yang terakhir yang keempat nih, median sama dengan rata-rata. Mediannya adalah 12, rata-ratanya 12. 12 sama dengan 12. Maka banyak pernyataan yang benar adalah ada 1, 2. Soal nomor 4, suatu amuba membelah 2 kali setiap 20 menit. Jika semula terdapat 50 amuba, banyaknya amuba setelah 2 jam adalah. Soal cerita ini adalah soal cerita tipe soal deret geometri, teman-teman. Sehingga kita tahu di sini, pertama, ada kata-kata semula ya. Nih, terdapat 50 amuba. Berarti ini adalah A-nya atau U1-nya gitu ya. U1 atau A-nya adalah 50 amuba. Selanjutnya, di sini amubanya itu membelah 2 kali. Nih, 2 kali. Berarti ini adalah R atau rasionya yaitu 2. Nah, pembelahan 2 kali ini setiap 20 menit. Berarti kita akan nyari N-nya, di mana membelah setiap 20 menit, dan yang dicari adalah selama 2 jam. 2 jam itu sama dengan 120 menit. Berarti nilai N kita peroleh dengan membagi 120 dibagi 20. Kita bagi dapatlah 6. Sehingga N-nya kita peroleh 6 atau ada 6 kali pembelahan selama 2 jam ini. Sehingga kita dapat nih, untuk mencari banyaknya amuba, kita pakai rumus barisan deret geometri. Kita substitusi nilai-nilainya atau kita ganti A-nya dengan 50, lalu R-nya rasio yaitu 2, pangkat N-nya 6 kurang 1 dibagi R yaitu 2 kurang 1. 50 kita kalikan dengan 2 pangkat 6 kurang 1 yaitu 2 pangkat 5 per 2 kurang 1.
Selanjutnya di sini 50 kita kalikan 2 pangkat 5 itu 32. 32 dibagi 2 kurang 1, 1. Berarti 32 bagi 1 tetap 32. Sehingga SN atau S6-nya yaitu 50 kali 32 yaitu 1600. Maka jawabannya adalah yang B. Untuk teman-teman yang mau screenshot latihan soal dan jawaban nomor 4, dipersilahkan. Soal nomor 5, sebuah mobil dibeli dengan harga 120 juta. Setiap tahun nilai jualnya menjadi 3/4 dari harga sebelumnya. Nah, nilai jual setelah dipakai selama 3 tahun adalah berapa? Untuk menjawab soal ini, langsung saja, berarti tahun pertama tinggal kita cari nih, 3/4 dari 120 juta berapa? 3/4 dikali 120 juta. Berarti tahun pertama, kita lihat nih, ini bisa dibagi ya, 12 dibagi 4 dapat 3. Sehingga tahun pertama harganya jadi 90 juta. Ini untuk tahun pertama. Lalu untuk tahun kedua, lakukan juga hal yang sama. 3/4 dari harga tahun pertama yaitu 90 juta. Kita kalikan nih, kita cari. Seperti sama halnya dengan tahun ke-1 kedua, kita kalikan. 3/4 dikali 67.500.000 dapat berapa? Kita kalikan 3 kali 67.500 dibagi 4 yaitu 50.625.000. Jadi kalau turun setiap tahun 3/4 dari harga sebelumnya, maka selama 3 tahun gitu ya, nilai jualnya menjadi ini nih teman-teman, yang A, yaitu 50.625.000. Untuk teman-teman yang mau screenshot latihan soal dan jawaban nomor 5, dipersilahkan. Soal terakhir di video kali ini, soal nomor 6, seorang anak bernama Anton membeli 27 kg gula dengan total harga 351.000. Berarti di sini langsung saja untuk 27 kg gula harganya adalah 351.000. Nah, jika 1/3 gula dijual, nah 1/3 dari berapa? Total gula yaitu 27. Berapa nih? 27 bagi 3 dapat 9 ya. Berarti 9 kilonya dijual berapa? 15.000. Berarti kali 15.000. Lalu sisanya dijual dengan harga 14.000. Sisanya berapa nih? 27 dikurangi yang 9 kilo. Berapa? Berarti 18 kilo lagi. 18 kilo ini dikali dijual seharga 14.000. Nah, yang ditanyakan adalah persentase keuntungan. Oke, caranya kita kalikan saja 9 kilo yang dijual 15.000. Berarti kita kalikan 9 kali 15.000 dapat 135.000. Lalu 18 dikali 14.000 dapat 252.000. Kita jumlahkan, didapatlah 387.000. Nah, yang ditanyakan adalah persentase keuntungan, berarti harus dalam bentuk persen. Berarti persentase untung, caranya kita kurangi total tadi yang kita peroleh yaitu 387.000 dikurangi harga pertama dia beli yaitu 351.000 dibagi total beli yaitu 351.000 dikali 100%. Nah, kita peroleh nih 387.000 kurangi 351.000. Berarti dia dapat untung sebesar 36.000. 36.000
kita bagi 351.000, lalu dikali 100%. Nah, teman-teman, kalau sudah seperti ini, teman-teman bisa nih bagi atasnya ada bagi 0,3, bawah bagi 0-nya 3. 36 kali 100, 3.600 dibagi 351 dikali persen. Nah, jawabannya kira-kira yang mana ya, teman-teman? Apakah A, B, C, D, ataukah E? Teman-teman bisa tulis jawabannya di kolom komentar. Dan itu dia di video kali ini, aku udah membahas ada materi soal dan juga 6 latihan soal dan pembahasannya. Semoga itu dia di video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan tentunya subscribe supaya teman-teman tidak ketinggalan update pembahasan video-video seputar persiapan tes CASIS Polri, terutama untuk penalaran numerik. Thank you udah nonton dan tunggu video lainnya. Dadah!